Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Evans Meka Nanggesmoga SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP 1 atau Patumingan, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang materi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui aksi nyata yang akan saya lakukan. Latar belakang Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional memiliki pemikiran-pemikiran kritis mengenai pendidikan. Adapun filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain mengenai merdeka belajar, pendidikan yang berhamba pada anak, pendidikan yang harus mengikuti kodrat alam dan zaman, semboyan trilogi pendidikan, serta pendidikan dan pengajaran yang seharusnya berjalan sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain. Tujuan aksi nyata Merdeka Belajar ini yaitu: yang pertama, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada siswa; yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan; dan yang ketiga, meningkatkan potensi, minat, bakat, dan karakteristik siswa. Perasaan saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak untuk modul 1.1 yang pertama, saya dapat memperbaiki praktik pengajaran yang saya lakukan sehingga siswa lebih interaktif, antusias, dan menyenangkan. Yang kedua, banyak belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, khususnya pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Saya lebih memahami betapa pentingnya pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Berusaha menjadi panutan bagi siswa dalam berperilaku, berpikir, dan bersikap. Berikutnya, ingin menjadi pembelajar yang seumur hidup, yang selalu mengikuti perkembangan zaman seperti kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang kelima, sebagai pendidik, saya tidak melihat siswa lagi sebagai objek, tetapi melihat siswa sebagai subjek dan teman belajar. Saya mencoba untuk berperan ganda, menjadi pendidik dan fasilitator. Saya juga menyadari pendidik itu bukan hanya mentransfer ilmu, tapi juga menuntun murid untuk menumbuh kembangkan kodratnya. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yang saya lakukan: yang pertama, saya berusaha memperbaiki model pembelajaran yang digunakan, yaitu dari teacher center menjadi student center. Yang kedua, saya merancang pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif serta menyenangkan. Yang ketiga, saya berusaha mengaplikasikan profil Pancasila, diantaranya bergotong royong, mandiri, dan berbudi pekerti. Yang keempat, saya menjadi penuntun bagi peserta didik. Yang kelima, saya berusaha untuk memahami murid bukan lagi sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran, di mana murid mempunyai kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkreasi, dan guru hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Saya berusaha memfasilitasi perkembangan anak secara holistik, tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi pada aspek emosional dan spiritual. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktik baik. Yang pertama kali saya lakukan adalah membuat perencanaan. Dalam perencanaan ini, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, saya berdiskusi dengan rekan sejawat. Di sini, saya meminta input dan masukan dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat yang memiliki pengalaman lebih dalam dunia pendidikan. Masukan-masukan yang mereka berikan dapat saya tuangkan ke dalam perangkat pembelajaran saya, sehingga saya bisa melaksanakan proses pembelajaran yang berorientasi pada murid dengan baik. Rangkaian aksi nyata penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penerapan aksi nyata ini yang saya lakukan: yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak. Di sini, saya menyuruh siswa untuk membuat kelompok kecil selama proses pembelajaran. Setelah itu, saya menyuruh siswa untuk mengidentifikasi masalah dari LKPD yang saya berikan. Dan mereka mencari sendiri dan menetapkan masalah itu sendiri, kemudian mengembangkan solusinya. Setelah itu, mereka mempresentasikannya dengan melakukan tindakan strategis, kemudian mengevaluasi hasil dari apa yang mereka presentasikan. Jadi di sini saya hanya menuntun siswa, membimbing, dan sebagai fasilitator saja.
Di akhir pembelajaran, saya membuat teka-teki matematika. Jadi di sini banyak sekali siswa yang antusias. Mereka merasa senang untuk berusaha menjawab semua pertanyaan yang ada pada teka-teki yang saya berikan. Kemudian belajar di luar kelas. Untuk membuat suasana kelas yang agak berbeda, saya sering mengajak siswa untuk belajar di luar kelas. Jadi di sini saya membimbing mereka menggunakan HP mereka untuk mencari informasi-informasi tentang materi yang saya berikan, lalu membuat kesimpulan dan mereka akan mempresentasinya di kelas. Kemudian mendampingi siswa mencari literasi untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara berdiskusi bersama. Aksi nyata berikutnya adalah proses bimbingan penggunaan laptop. Jadi di sini saya meluangkan waktu sedikit untuk membimbing siswa bagaimana mengoperasikan laptop dan menghubungkan handphone ke laptop. Jadi rata-rata di sekolah saya hampir semua siswa tidak memiliki laptop atau komputer, sehingga laptop dan komputer menjadi hal yang tabu bagi mereka. Di sini saya berusaha supaya mereka bisa mengenal dan mengetahui bagaimana cara mengoperasikannya. Kemudian aksi nyata berikutnya adalah saya melakukan pembiasaan salim, senyum, sapa. Selain membuka komunikasi efektif, pembiasaan salam, senyum, dan sapa juga berdampak dalam membangun rasa aman dan nyaman. Melalui komunikasi ini saya yakin anak didik maupun warga sekolah lainnya akan merasa dihargai serta diakui keberadaannya. Kemudian di saat ekstra, saya melakukan gotong royong bersama siswa membersihkan lingkungan. Di sini saya mau menciptakan karakter siswa dan untuk memenuhi bagaimana profil Pancasila itu diterapkan. Adapun tantangan yang saya hadapi selama proses aksi nyata ini, yang pertama, masih adanya beberapa murid yang takut salah, kurang percaya diri, dan tidak berani untuk tampil aktif pada proses pembelajaran. Kemudian saya berusaha untuk mencari solusinya, dan solusi yang saya buat yaitu yang pertama, melatih mereka untuk berani dengan memberikan dorongan dan motivasi untuk tidak takut dengan kesalahan dan memberi pemahaman tentang rasa kurang percaya diri kepada mereka. Yang kedua, memberikan pengertian dan pemahaman untuk saling bekerja sama. Adapun hasil dari aksi nyata yang saya lakukan, yang pertama, karakter anak yang berubah dengan adanya program pembiasaan sikap siswa menjadi mudah bergaul, bertanggung jawab dengan kesalahan yang dibuat, berkomunikasi dan berinteraksi lancar, berani untuk tampil sopan, patuh dan taat terhadap setiap tugas dan perintah. Yang kedua, motivasi anak dalam belajar menjadi meningkat dan minat untuk pelajaran matematika juga meningkat. Yang ketiga, pembelajaran yang didapat dari aksi nyata, guru terus melakukan kreasi dengan membuat inovasi pembelajaran dan selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk meningkatkan proses pembelajaran. Dan yang keempat, adanya berbagai pengalaman dari pimpinan dan rekan sejawat. Dan proses pembelajaran yang dibawakan oleh teman saya terlihat siswa aktif dalam proses pembelajaran lebih menyenangkan. Tapi masih ada siswa yang belum berani maju atau menjawab pertanyaan karena takut salah dan kurang percaya diri. Tapi sejauh ini saya sudah bagus dengan metode dan cara yang ditambah adanya karakter siswa yang sopan dan bertanggung jawab dalam apa yang mereka lakukan. Terima kasih Pak Evans untuk proses pembelajarannya. Proses pembelajarannya sangat menyenangkan dan mudah dimengerti. Sejauh ini kami menjadi lebih berani untuk kerja tugas di papan tulis dan mengerjakan soal-soal yang diberikan meskipun sedikit.